Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Kalia Rosi, NIM 21030194055 dari jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Selamat malam. Di sini saya akan memahamkan kalian materi mengenai indikator asam basa. Nah, next. Nah, indikator asam basa sendiri terletak pada KD 3.0 dan di 4.10 yang mana 3.0 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian yang 4.10 menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Nah, lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan, menganalisis larutan asam basa menggunakan indikator alami, dan merancang percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya dengan menunjukkan rasa ingin tahu, tekun, jujur, dan disiplin. Wah, lalu bagaimana cara menentukan asam basa? Nah, peserta didik dapat melihat YouTube terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke indikator asam basa, sebelumnya telah dijelaskan oleh guru kalian nih, apa sih senyawa asam dan senyawa basa. Senyawa asam adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah 7 yang jika dilarutkan air menghasilkan ion H+. Siapa ayo yang pengertiannya jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+? Yap, Arrhenius. Nah, asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Kemudian senyawa basa. Senyawa basa adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman atau pH di atas 7, yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Basa dalam larutan banyak menghasilkan ion OH+ disebut basa kuat, sedangkan basa yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut basa lemah. X. Nah, hayo, dari gambar-gambar ini, mana yang termasuk asam, basa, dan netral? Yang pertama apa? Sabun. Deterjen, termasuk basa. Kemudian, air mineral termasuk netral. Jeruk nipis, asam, NaOH, apa ayo? Basa, sabun, basa, dan cuka adalah termasuk asam. Kemudian kita masuk nih, indikator asam basa. Oke, lalu apa sih indikator asam basa? Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa juga dapat digunakan untuk menentukan kekuatan asam atau pH suatu zat, senyawa atau lautan. Nah, berikut macam-macam indikator asam basa. Ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada indikator alami, larutan indikator, dan pH meter. Nah, ini gambar-gambarnya kertas lakmus, indikator universal, indikator alami, larutan, dan pH meter. Kemudian yang pertama, mengidentifikasi perubahan warna pada indikator dalam berbagai larutan asam basa. Nah, pada kertas lakmus dapat dilihat perubahan warnanya dari asam, netral, dan basa. Kemudian dari indikator, track pH, dan perubahan warna. Nah, di indikator sendiri ada beberapa contohnya. Nah, salah satunya phenolphthalein yang mempunyai track pH 8,3 sampai 10 yang mengalami perubahan warna tak berwarna kemerah. Selanjutnya kalian dapat lihat sendiri. Kemudian berikut trayek pH larutan indikator yang mana mempunyai rentang nilai pH yang menyebabkan indikator berubah warna. Nah, ini contoh soal mengidentifikasi perubahan warna pada larutan indikator. Yang pertama, larutan X jika diuji dengan indikator MO dan BTB warna kuning, dengan MM berwarna jingga, dan tidak berwarna dengan PP. Perkiraan nilai pH larutan tersebut adalah, jawab. Larutan X jika diuji dengan indikator MO atau metil jingga dan BTB atau brom timol biru menghasilkan warna kuning. Ada gambar nih, warna kuning.
sesuai track yang tadi ya. Kemudian metil merah berwarna jingga. Kita gambar lagi. Kemudian PP tidak berwarna. Mari kita menentukan pH dengan cara menggambarkan garis tentang pH dari larutan X dengan beberapa larutan indikator. Nah, jadi ini. Terus next. Nah, larutan X dengan indikator metil jingga menunjukkan warna kuning, maka garis biru bergerak dari 4,4 ke kanan. Dari sini nih. Seret, kanan. Larutan X diuji dengan brom timol biru menunjukkan warna kuning, maka garis merah bergerak dari 6,0 ke kiri. Seret. Terus, larutan X diuji dengan indikator metil merah menunjukkan warna jingga, maka garis hijau bergerak dari 4,2 sampai 6,2. Dari sini seret, ya, ini jadi biru lurus. Terus, larutan X diuji dengan indikator phenolphthalein menunjukkan tidak berwarna, maka garis kuning bergerak dari 8,3 ke kiri. Karena phenolphthalein track pH-nya 8,3 sampai 10 ya, jadi ke kiri karena tidak menunjukkan perubahan warna. Terus, maka setelah kita amati garis pH di atas, maka kita dapat menemukan daerah yang dilewati semua garis. Nah, daerah yang dilewati semua garis kan ini ya. Terus, jadi kita dapat menentukan pH larutan X tersebut adalah kisaran 4,4, lebih besar dari 4,4, dan lebih kecil dari 6. Sifatnya apa? Sifatnya asam. Nah, ini selanjutnya menjelaskan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang. Contohnya kol ungu, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, dan kunyit. Dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya didadaskan pada larutan asam atau basa. Nah, yang pertama, kubis ungu. Terus, buat sepatu, kalian dapat baca sendiri ya, karena keterbatasan waktu. Dan ada kunyit atau kunir. Nah, ini nih, tabel yang menunjukkan perubahan warna beberapa indikator alami. Yang pertama dari kol ungu. Pada air jeruk nipis berubah menjadi merah muda, air sabun biru, air garam biru tua, air kapur hijau muda. Apalagi kunyit misal pada air jeruk nipis berwarna kuning, air sabun berwarna krem, air garam berwarna kuning muda, dan air kapur berwarna orange. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ini, tugas kalian merancang percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan melaporkannya. Tujuan dari tugas ini adalah mengasah kemampuan kalian mengenai pemahaman dan indikator asam basa. Dan tugas ini mempermudah kalian untuk lebih jelas lagi mengetahui perubahan warnanya. Tidak hanya berangan-angan saja. Nah, ini tugas kalian. Itu yang pertama, tujuan kegiatan pengenalan larutan asam basa menggunakan indikator alami. Kita di sini pakai kunyit ya, karena kunyit merupakan bahan yang dapat kita temukan di mana-mana. Di setiap rumah pasti ada kunyit nggak sih buat masak? Terus alat bahannya ada gelas plastik 8 buah, ekstrak kunyit dari 1 ons kunyit, jadi nanti 1 ons kunyit diekstrak, terus dari air garam, larutan obat mak, air sabun, larutan cuka, dan air kapur. Prosedurnya dapat kalian lihat sendiri. Kemudian, ini setelah kalian melakukan percobaan, jawab pertanyaan ini ya. Terus, penutup. Dari semua materi ini dapat kita tarik kesimpulan, indikator asam basa adalah senyawa yang dapat memberikan warna berbeda ketika dikenai suatu asam atau basa. Kedua, indikator berdasarkan asalnya dibedakan menjadi indikator alami dan indikator hasil sintesis di laboratorium. Yang ketiga, indikator alami bisa dibuat dari tanaman yang berwarna cerah atau terang, misalnya bunga atau sayuran berwarna terang. Jadi contohnya apa nih? Kol kan, kol, kunyit, bunga sepatu, dan lain-lainnya. Kalian bisa mereview kembali. Terus yang keempat ada indikator hasil sintesis di laboratorium meliputi kertas lakmut, beberapa larutan indikator, indikator universal, dan pH meter. Nah, berikut latihan-latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Kunci jawabannya jangan kayak. Nah,
Kimia itu mudah dan menyenangkan, kecuali jika kamu tidak mau belajar. Nah, thanks for your attention. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.